Saudara, hari ini topiknya adalah tanggung jawab kepada firman Tuhan. Jadi setelah urutan hari Tuhan, setelah kita belajar tentang kebohongan setan, tentang antikristus, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab kepada firman Tuhan. Saya akan mulai. Paulus adalah seorang Kristen yang seimbang, saudara. Yang memiliki pelayanan yang seimbang. Dan kita melihat buktinya saat dia menutup surat 2 Tesalonika ini. Dia beralih dari peringatan akan pengajaran sesat ke tanggung jawab Kristen yang praktis. Dia berpaling dari negatif, yaitu kebohongan setan yang telah kita pelajari minggu lalu, ke yang positif, yaitu tentang kebenaran Tuhan, dan dari peringatan ke ucapan syukur dan doa. Nah, saudara, kita sangat membutuhkan pelayanan firman yang seimbang saat ini. Saudara, saya pernah sekolah Alkitab di mana kecenderungan penekanan adalah pada apa yang Kristus lakukan dengan orang-orang Israel di masa lalu, masa kini, dan masa depan, tetapi mengabaikan sepenuhnya apa yang dia ingin lakukan dengan gereja saat ini. Jadi saya pernah belajar Alkitab itu fokusnya itu Israel, Israel melulu. Tetapi nggak apa-apa, walaupun semua penjabarannya itu memberkati saya dalam menambah pengetahuan saya mengenai orang Yahudi, namun saya merasa ada yang tidak lengkap dengan hanya belajar dari tempat ini aja. Jadi kita perlu firman yang seimbang, saudara. Nah, penekanan Paulus adalah pada kebenaran firman Tuhan, berbeda dengan kebohongan besar setan yang dibahas Paulus di bagian sebelumnya, di mana kita telah belajar tentang antikristus. Itu kebohongan setan. Sekarang kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan bahas tentang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hikmat Tuhan yang diungkapkan dari surga, kebenaran yang menghasilkan kesalehan, dan pemelihara iman orang-orang pilihan Allah. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, saudara. Nah, itu hikmat dari atas itu adalah firman Tuhan. Itu sifatnya itu pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan tidak memihak dan tidak munafik. Titus 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dari ibadah kita. Jadi saudara, firman Tuhan itu mempunyai kualitas yang luar biasa. Baik dari sifatnya maupun dari pengaruhnya yang akan membangkitkan kekaguman kita terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa sifat dari firman Tuhan dapat digambarkan dalam istilah bahwa firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu murni, dan firman Tuhan itu bersifat kekal, saudara. Nah, kesempurnaan firman Tuhan terdiri dari kecukupannya atau kelengkapannya. Dia itu lengkap, saudara. Kecukupannya sedemikian rupa sehingga firman Allah itu begitu lengkap sehingga tidak ada yang dapat ditambahkan padanya atau diambil darinya yang sesuai dengan tujuan yang tepat. Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ulangan 12 ayat 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saudara, kemurnian firman Tuhan. Jadi ada sifat firman Tuhan itu adalah sempurna, murni, dan kekal. Kemurnian firman Tuhan terletak pada kenyataan bahwa kitab suci berdiri dengan sempurna,
tanpa penipuan atau kesalahan. Mazmur 12 ayat 6, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan yang terakhir, kekekalan firman Tuhan adalah kualitasnya yang tetap. Tidak dapat diganggu-gugat. Ia tidak dapat berlalu sampai semua yang diperintahkannya terlaksana sepenuhnya. Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 1 Petrus 1 ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi kita harus tahu bahwa sifat dari firman Tuhan itu adalah sempurna, murni, dan kekal. Sekarang kemampuan dari firman Tuhan atau pengaruh dari firman Tuhan. Saudara, kemampuan dari firman Tuhan adalah dari satu. Firman Tuhan kekuatannya dapat menembus ke dalam roh manusia. Saudara, musik, alunan musik itu hanya masuk ke dalam jiwa manusia. Tetapi satu-satunya yang dapat tembus kepada roh manusia hanya firman Tuhan. Jadi kemampuan dari firman Tuhan adalah satu, kekuatannya dalam menembus ke dalam roh manusia. Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai dapat memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang kedua, firman Tuhan kemampuannya dapat mengikat hati nurani. Dia bisa menuduh kita bahwa kita berdosa dan mampu melegakan kita juga. Yaitu mengikatnya di hadapan Allah untuk melegakan atau menuduh kita dalam melakukan dosa, saudara. Yakobus 4:12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yesaya 33 ayat 22, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi itu adalah kekuatan dari firman Tuhan, yaitu kekuatannya dapat menembus ke dalam roh manusia, kemampuannya untuk mengikat hati nurani, saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan dapat melakukan ini, kita akan kagum kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, aturan dan patokan. Firman Tuhan itu ada di mana? Firman Tuhan itu hanya ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa yang sesuai untuk gereja oleh orang-orang yang dipanggil untuk menjadi juru tulis atau sekretaris Roh Kudus. 2 Petrus 1:20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita ini menyebut Alkitab sebagai kitab suci kanonik, karena itu seolah-olah arti kanon, artinya aturan atau patokan yang digunakan oleh seorang pekerja ahli sebagai bantuan yang pertama ditemukan kebenarannya dan kemudian diperiksa. Patokan, saudara. Patokannya apa gitu loh. Galatia 6 ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saudara, 4 tanggung jawab terhadap firman Tuhan. Konsekuensinya, saudara, konsekuensinya yang telah kita pelajari bahwa sifat dari Alkitab itu adalah murni, kekal, dan sempurna, dan kemampuannya untuk menembus roh manusia, kemampuannya untuk mengikat hati nurani. Konsekuensinya, penentuan dan penghakiman terakhir
dan tertinggi dari semua kontroversi di dalam gereja harus dibuat oleh firman Tuhan. Otoritas gereja tertinggi adalah firman Tuhan. Karena itu, setiap orang percaya memiliki 4 tanggung jawab terhadap firman Allah. Pertama, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus membagikan firman Tuhan. Saudara, inilah firman yang akan kita belajar hari ini. Pertama adalah percaya kepada firman Tuhan. Mari kita baca firman-Nya dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 3 ayat 5. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai, saudara. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik, saudara. Nah, ini artinya melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya bahwa Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Yesus Kristus. Saudara, yang percaya adalah percaya kepada firman Tuhan. Kita telah mencatat ucapan syukur yang berulang kali yang Paulus dalam suratnya kepada gereja ini, yaitu di Tesalonika. Itu ada di 1 Tesalonika 1 ayat 2, 2 ayat 13, 3 ayat 9, dan 2 Tesalonika 1 ayat 3, dan 2 ayat 13. Jadi hampir di dalam setiap pasal di dalam Tesalonika, Paulus mengucap syukur. Dia bersyukur atas cara mereka menanggapi pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam 2 ayat ini, Paulus mengingatkan mereka kembali tahapan-tahapan dalam pengalaman keselamatan mereka. Pertama, tahapan keselamatan mereka bahwa pertama karena Allah mengasihi mereka. Jadi apapun yang Tuhan lakukan untuk dunia yang hilang muncul dari kasih abadinya. Kita tidak boleh membayangkan rencana keselamatan yang besar sebagai mesin yang impersonal. Keselamatan berakal dan didasarkan pada kasih-Nya. Allah membuktikan kasih ini di kayu salib di mana Yesus Kristus mati untuk dosa dunia. Kedua, Allah memilih mereka. Bukan kasih saja yang menyelamatkan kita, karena Tuhan mengasihi seluruh dunia. Namun seluruh dunia tidak diselamatkan. Kasih mengungkapkan dirinya dalam rahmat dan belas kasihan. Allah dalam kasih karunia-Nya memberi kita melalui Kristus apa yang tidak layak kita terima. Dan Allah dalam belas kasihan-Nya tidak memberikan apa yang layak kita terima, tetapi Dia memberikannya kepada Kristus. Jadi saya tidak berani menjelaskan pemilihan Allah atas orang-orang yang berdosa. Allah memisahkan mereka. Kata menguduskan berarti memisahkan. Ada pengudusan progresif yang membuat kita semakin serupa dengan Yesus Kristus, tetapi pengudusan yang disebutkan Paulus di sini mengacu pada pekerjaan Roh Kudus dalam memimpin orang percaya untuk beriman kepada Kristus. Jadi untuk mempertobatkan manusia. Saudara, 1 Petrus 2, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi Roh itu membuat orang
taat kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan orang berdosa. Nah, waktu pengalaman saya meskipun saya tidak menyadarinya pada saat itu, ketika saya melihat ke belakang, saya dapat melihat bagaimana Roh Kudus memimpin dalam membawa saya kepada iman kepada Kristus. Dan ini adalah pengalaman yang berbeda dari setiap orang percaya. Setelah Allah mengasihi dia, memilih mereka, dan menguduskan mereka, Allah memanggil mereka. Tuhan yang sama yang menetapkan akhir, yaitu keselamatan, juga menetapkan sarana sampai akhir, yaitu iman kepercayaan akan kebenaran. Orang yang mengatakan Allah telah memilih umat pilihannya, jadi tidak perlu bagi kita untuk berdoa, bersaksi, atau mengutus misionaris, tidak memahami pemilihan ilahi. Dorongan terbesar untuk penginjilan adalah pengetahuan bahwa Allah telah memilih umatnya yang telah siap untuk menanggapi firman-Nya, saudara. Agar Tuhan menggenapi rencana kekalnya, dia mengutus Paulus, Silas, dan Timotius ke Tesalonika untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang ditetapkan dalam kekekalan tercapai pada waktunya. Tuhan menggunakan alat manusia untuk membawa Injil kepada yang terhilang. Dan dengan mempercayai Kristus, orang ini membuktikan bahwa mereka adalah pilihan Allah, saudara. Panggilan Tuhan untuk pergi dan mengabarkan Injil. Tetapi itu hanya efektif bagi yang mereka percaya kebenaran dan percaya Kristus. Jadi berbahaya untuk terlibat dalam spekulasi kosong tentang kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia. Keduanya diajarkan dalam Alkitab. Kita tahu bahwa keselamatan adalah dari Tuhan dan bahwa orang berdosa yang terhilang tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kita harus mengakui bahwa ada misteri keselamatan kita, tetapi kita dapat bersuka cita bahwa ada kepastian yang dapat kita andalkan, saudara. Saudara, kita tidak boleh menggunakan doktrin pemilihan untuk memecah belah gereja yang mengganggu yang lemah, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan memuliakan mereka. Apa yang dimulai dari kekekalan masa lalu mencapai klimaksnya dalam kekekalan masa depan. Kita berbagi dalam kemuliaan Allah. Apa yang dimulai dengan kasih karunia selalu mengarah pada kemuliaan. Ini sangat kontras dengan masa depan yang diberikan kepada yang terhilang. Yang mereka akan mengalami penderitaan kekal. Orang percaya sudah memiliki kemuliaan Allah di dalam dirinya. Yohanes 17 ayat 22. Dan perhatikan bentuk lampau dari Roma 8 ayat 30. Telah dimuliakan itu past tense. Jadi ada bentuk lampau dari Roma 8 ayat 30. Kita sedang menunggu kedatangan Kristus dan kemudian kemuliaan akan dinyatakan. Ketika orang berdosa percaya kepada kebenaran Allah, Allah menyelamatkan mereka. Ketika mereka mempercayai dusta setan dan menolak kasih akan kebenaran, mereka tidak dapat diselamatkan. Dan satu lagi, menjadi netral tentang kebenaran Tuhan adalah hal yang berbahaya. Itu memiliki konsekuensi kekal yang tragis. Yang kedua adalah berpeganglah pada firman Tuhan. 2 Timotius 2:15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Paulus telah memberitahu mereka tentang pemberontakan melawan kebenaran di masa depan. 2 Tesalonika 2:3. Kemurtatan besar yang dipimpin oleh antikristus. Tetapi dia juga memperingatkan dalam surat-suratnya bahwa ada bahaya saat ini, yaitu bukan saja karena antikristus, tetapi gereja harus menjaga kebenaran Allah dan tidak menyimpang darinya, saudara. Ada peringatan berulang tentang hal ini dalam perjanjian baru. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 24. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2, 1 Timotius 4, 2 Timotius 3 untuk menyebutkan beberapa saja tentang gereja harus menjaga kebenaran Allah dan tidak menyimpang darinya. Tuhan bekerja di dunia ini melalui kebenaran firman-Nya. Setan menentang kebenaran ini dengan mengganti kebohongan firman Tuhan. Sifat manusia cenderung mempercayai kebohongan dan menolak kebenaran. Setan menyelesaikan pekerjaan terbaiknya melalui orang-orang yang disebut lembaga Kristen, gereja, sekolah, sebagainya, yang tidak percaya pada kebenaran Tuhan.
Mereka mereka memiliki suatu bentuk kesalehan seperti moralnya, wah, jadi orang baik, tetapi tidak pernah mengalami kuasa kebenaran Allah yang menyelamatkan. Saat Paulus menggunakan kata ajaran-ajaran atau tradisi, ini bukannya tidak mengacu pada ide-ide religius ide-ide atau tradisi religius buatan manusia yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan itu menolak tradisi keagamaan manusia. Paulus memperingatkan mereka dalam Kolose 2:8, sungguh menyedihkan melihat orang-orang beragama kadang-kadang memperdebatkan tradisi manusia dan pada saat yang sama menolak kebenaran sederhana dari firman Allah. Kata tradisi berarti sesuatu yang diwariskan dari satu orang ke satu orang lain. Kebenaran Injil dimulai dengan pesan lisan yang diberitakan oleh Kristus dan para rasul. Belakangan kebenaran ini ditulis oleh ilham Roh Kudus dan menjadi kitab suci, saudara. Kebenaran Allah tidak diciptakan oleh manusia, itu diturunkan dari Allah kepada manusia. Ya kan? Firman Tuhan adalah hikmat Allah, hikmat dari atas. Dan setiap generasi orang percaya telah menjaga kebenaran ini dan meneruskannya kepada yang lain. Paulus menyatakan dengan jelas tanggung jawab ganda orang-orang percaya dalam menjaga kebenaran, yaitu berdirilah teguh dan pegang ajaran-ajaran dari kami. Berdiri teguh berarti jangan menyimpang dari kebenaran Injil. Dan Anda dan saya harus menjaga iman yang berharga ini, dan kita tidak boleh tergerak oleh tipu muslihat setan atau pujian manusia. Jika kita berdiri, maka kita dapat bertahan. Kata ini berarti memegang erat-erat, memegang dengan kuat. Ini terkait dengan kata Yunani yang berarti kekuatan, keperkasaan, dan kekuasaan. Kita tidak boleh memegang kebenaran Tuhan dengan cara yang ceroboh, tetapi menggenggamnya dengan kuat, dengan kekuatan, dan tidak pernah melepaskannya dari kita, saudara. Setiap generasi orang Kristen harus menerima kebenaran dari orang lain, menjaganya, dan memastikannya tetap utuh untuk generasi berikutnya. Saudara, tidak mudah untuk berdiri atau bertahan karena kekuatan-kekuatan di sekitar kita ingin menggeser kita dari iman. Setan tahu bagaimana menggunakan dusta untuk menentang kebenaran Allah dan dia berusaha melakukannya di dalam persekutuan gereja. Kadang-kadang orang percaya yang setia harus menolak persekutuan mereka yang telah menolak iman. Biarkan saya meringkas ini dengan dua kata peringatan. Pertama, iman yang telah diturunkan kepada kita tidak boleh dicampur adukan dengan interpretasi dan gagasan manusia. Orang-orang Farisi membuat penafsiran mereka sendiri yang sama sucinya dengan firman Allah. Doktrin dasar firman Tuhan dianut oleh semua orang percaya, tetapi tidak semua orang percaya setuju pada hal-hal kecil tentang penafsiran, terutama di bidang nubuatan atau masalah tatanan gereja. Kedua, kita tidak boleh mengawetkan kebenaran sehingga kehilangan hidup dan kekuatannya. Kita harus seperti tuan rumah yang setia yang mengeluarkan pembendaharaan kebenaran Allah yang baru dan yang lama. Ada lebih banyak lagi kebenaran yang dapat ditemukan di dalam firman Tuhan dan kita tidak boleh berpikir bahwa kita mengetahui semuanya. Firman itu seperti benih, saudara. Dia selalu bertumbuh. Dan ketika benih itu ditaburkan, ia menghasilkan tanaman, buah, dan lebih banyak benih. Meskipun baik untuk menceritakan kisah lama, itu juga baik untuk membiarkan Roh Kudus mengajar kita kebenaran baru dari firman dan membuat penerapan baru dari kebenaran lama. Saudara, yang ketiga adalah kita harus mempraktekkan firman Tuhan. 2:16, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, tidaklah cukup untuk percaya kepada kebenaran dan berpegang kepada firman Tuhan. Kita juga harus mempraktekkannya. Jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak menaatinya, kita hanya membodohi diri kita sendiri. Kedua ayat ini mencatat keinginan dan doa Paulus untuk sahabat-sahabatnya. Dia ingin Tuhan menyemangati mereka, menghibur hatimu, dan meneguhkan mereka, membangun kamu dalam setiap perkataan dan pekerjaan yang baik. Kedua kata-kata ini telah menonjol dalam surat-surat Tesalonika. Ketika Paulus bersama mereka,
Dia mendorong mereka secara individu seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Ia mengutus Timotius untuk membesarkan hati mereka. Dan Paulus sendiri sangat terhibur dengan laporan Timotius tentang kesetiaan mereka. Paulus mendorong mereka untuk berjalan menyenangkan Tuhan dan bertumbuh dalam kasih mereka kepada sesama. Dia mengajar mereka tentang pengangkatan gereja atau rapture agar mereka dapat saling menguatkan. Untuk meredakan ketakutan mereka, dia menjelaskan bahwa hari Tuhan kepada mereka. Selain pengajarannya, dia juga mendorong mereka untuk saling melayani. Saudara, berdiri di dalam Tuhan juga merupakan tema yang penting. Paulus mengirim Timotius kembali ke Tesalonika agar ia dapat meneguhkan iman mereka. Dan Paulus berdoa agar Tuhan meneguhkan mereka. Anak harus diajari berdiri sebelum dia dapat berjalan berlari. Tuhanlah yang menetapkan, tetapi dia selalu memakai manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kebutuhan besar di gereja-gereja kita adalah orang-orang Kristen yang membutuhkan waktu untuk membangun orang-orang percaya yang lebih muda. Saudara, pelajaran Alkitab kelompok seperti saat ini, saudara, Bible study itu sangat berharga. Seperti pertemuan umum gereja, tetapi pemuritan individu juga penting. Paulus mendorong orang-orang percaya di Tesalonika secara pribadi, dan kita harus mengikuti teladannya. Paulus memperhatikan dua aspek kehidupan Kristen mereka, yaitu perkataan mereka dan perbuatan mereka. Jika perjalanan hidup kekristenan kita bertentangan dengan kata-kata kita, kita akan kehilangan kesaksian kita. Perjalanan kita dan percakapan kita harus sejalan. Perbuatan baik kita dan kata-kata baik harus datang dari hati yang berserah. Walaupun kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita diselamatkan. Tidaklah cukup bergantung pada kata-kata baik. Perkataan harus didukung oleh perbuatan. Ini harus menjadi latihan yang konsisten. Bukan sesekali. Kita harus teguh dalam perkataan dan perbuatan kita. Bagaimana ini mungkin? Hanya Tuhan yang dapat melakukannya dengan kasih karunia-Nya. Dan inilah yang diinginkan Paulus untuk teman-temannya. Tuhan telah memberikan kita dorongan abadi dan harapan baik melalui kasih karunia-Nya. Perhatikan bahwa kata-kata Paulus mempersatukan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa sedemikian rupa sehingga ia menegaskan keilahian Yesus Kristus. Kedua nama Allah dalam 2 Tesalonika 2:16 diatur dengan kata kerja tunggal bukan jamak yang artinya sama. Jadi maksudnya gini saudara, ada orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Allah Bapa. Itu bidat saudara. Di sini, di dalam 2 Tesalonika 2:16 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan setara dengan Allah Bapa. Dia menggunakan konstruksi yang sama dalam 1 Tesalonika 3:11 sekali lagi menegaskan kesetaraan putra dengan Bapa. Saudara, terlalu banyak orang Kristen saat ini yang menekankan menjaga kebenaran tetapi meremehkan untuk menghidupi kebenaran. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kebenaran adalah untuk melakukannya, saudara. Yang keempat adalah membagikan firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara, urutan tanggung jawab kita adalah logis. Belajar dan hidup harus berjalan beriringan. Jika kita percaya kebenaran, itu akan mengubah kehidupan kita. Kita menjaga kebenaran agar kita dapat menerapkannya dan juga agar kami dapat membagikannya kepada orang lain. Kita tidak dapat membagikan apa yang tidak kita percayai, kecuali jika kita ingin menjadi orang munafik. Dan paling baik kita membagikan apa yang telah kita praktekkan sendiri, saudara. Jadi firman Tuhan itu hidup. Kita harus membiarkannya bergerak bebas. Di sini Paulus menyinggung Mazmur 147 ayat 15. Dia menyampaikan perintahnya ke bumi, firman-Nya berlari dengan sangat cepat. Hamba Tuhan itu dapat dirantai. Hamba Tuhan itu dapat diikat.
Tetapi firman Tuhan tidak dapat diikat. 2 Timotius 2 ayat 9. Saat kita melakukan kebenaran dan berdoa untuk pelayanan kebenaran, firman Tuhan akan memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mencapai tujuan Tuhan di dunia. Firman Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka yang membagikannya, saudara. Dan mereka yang menerimanya. Ini adalah pengalaman Paulus di Antioquia, Pisidia. Dan ketika orang-orang bukan Yahudi mendengar ini, bahwa mereka dapat diselamatkan, mereka bersuka cita dan memuliakan firman Tuhan. Dan sebanyak yang ditetapkan untuk hidup kekal menjadi percaya. Dan firman Tuhan diberitakan tersebar luas ke seluruh wilayah, saudara. Alam semesta diciptakan dan dipelihara oleh firman Allah. Pasti firman-Nya dapat menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Ketika domba diberi makan, mereka akan berkumpul bersama dalam kasih, bereproduksi, mengikuti gembala, dan akan menyukainya. Saat domba-domba itu lapar, mereka mulai saling menggigit, menjadi sakit, dan menggembara. Ketika firman Tuhan bekerja, maka Tuhan mendapatkan kemuliaan. Tentu saja selalu ada penentangan terhadap firman Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Paulus meminta teman-temannya untuk berdoa agar dia dibebaskan dari orang-orang tidak percaya yang jahat dan fasik. Sama seperti Roh Kudus dapat menggunakan orang-orang yang berdedikasi untuk membagikan firman, setan dapat menggunakan orang jahat untuk menentang firman. Si jahat senang menggunakan orang Kristen untuk menentang pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui Petrus, tetapi dia bekerja melalui Ananias dan Safira juga. Paulus memiliki keyakinan bahwa pembacanya tidak akan menyerah kepada setan, tetapi akan mengizinkan Tuhan yang setia untuk menegakkan mereka dan menjaga mereka dari si jahat. Kita tidak dapat memiliki keyakinan pada diri kita sendiri, tetapi kita dapat memiliki keyakinan pada Tuhan Yesus untuk diri kita sendiri dan orang lain. Saudara, tidaklah cukup hanya gembala atau guru saja yang membagikan firman. Setiap orang Kristen harus menjadi bagian dalam pelayanan yang vital ini, saudara. Kata perintah yang digunakan Paulus dalam 2 Tesalonika 3:4 berarti perintah militer yang diturunkan dari atasan. Dia menggunakan kata ini dalam 1 Tesalonika 4 ayat 2 dan mengulangi lagi dalam 2 Tesalonika 3 ayat 4, 6, 10, 12. Kristus adalah pemimpin keselamatan kita. Kita adalah tentaranya. Dalam pertempuran tidak cukup hanya perwira yang berperang, tetapi setiap orang harus melakukan tugasnya. Dan ini juga berlaku dalam pekerjaan gereja lokal. Bagaimana jika pasukan dijalankan dengan kurangnya ketaatan, ketertiban, dan disiplin yang sama seperti yang kita lihat di gereja lokal? Artinya apa? Gereja tidak akan pernah memenangkan perang. Jika tentara menghadiri latihan kapanpun mereka mau, mereka tidak pernah diperlengkapi untuk menghadapi musuh. Jika orang-orang yang direkrut tidak menaati perintah petugas mereka seperti beberapa anggota gereja yang tidak menaati firman Tuhan, mereka akan diadili di pengadilan militer. Seorang prajurit patuh terutama karena kesetiaan dan ketakutan, tetapi seorang Kristen memiliki motivasi ketaatan yang jauh lebih tinggi, yaitu kasih Allah dan kedatangan di Kristus yang akan kembali ke dunia. Jika kamu mengasihiku, patuhilah perintah-perintahku. Seorang komandan tidak menuntut anak buahnya untuk mengasihinya, tetapi jika mereka melakukannya, mereka akan menghormati dan mematuhinya dengan ketekunan yang lebih besar. Penutup, saudara, sejarah peperangan mencatat tindakan heroik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi pemimpin mereka dan rela mati untuk mereka. Juru selamat kita yang mengasihi kita dan mati untuk kita, tidak bisakah kita menaatinya? Dia datang untuk kita. Ini menjadi suatu tema dari 2 surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia menghubungkan kebenaran ini dengan kehidupan praktis sehari-hari. Sebagai prajurit Tuhan, kita harus membagikan firman Tuhan. Karena suatu hari dia akan datang dan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Apakah kita menyukai penampilannya? Apakah kita akan dipermalukan di hadapannya pada saat kedatangannya? Saudara, maka inilah 4 tanggung jawab besar yang harus kita penuhi. Yaitu percaya akan kebenaran, menjaga kebenaran, melakukan kebenaran, dan membagikan kebenaran. Jika kita memenuhi kewajiban ini, kita akan mengalami sukacita dan kekuatan dalam hidup kita dan bertumbuh, saudara.
Saudara, demikian firman Tuhan. Uh, Minggu depan kita akan tutup surat 2 Tesalonika dengan topik bekerja dan berdoa. Dan ini adalah sedikit pengumuman jadwal dari Tanah Abang. Saudara, kita akan mulai eksegesis surat Yakobus itu 4 Januari 2023. Tetapi kita akan menyelesaikan eksegesis surat 1 dan 2 Tesalonika itu minggu depan, saudara. Tanggal 14 Desember 2022. Karena itu, saudara, sisa 2 minggu akhir di 2022, yaitu tanggal 21 Desember 2022 dan 28 Desember 2022, saya akan menyajikan 2 topik yang sangat penting mengenai Yesus Kristus, saudara. Saudara, sekarang begini. Jika ada orang luar ditanya, sebenarnya kita selamat Yesus Kristus berapa persen? 100% atau 50%? Kita nggak bisa jawab, saudara. Dan saya akan bagikan ini di dalam 21 Desember, bahwa Yesus Kristus adalah 100% juru selamat. Saudara, jika ada orang luar bertanya kepada saudara, mana buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Tuhan sendiri tidak ngomong di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana kita menjawabnya, saudara? Nah, di dalam pengajaran tanggal 28 Desember, jika kita telah mempelajari ini, jika ada orang lain atau agama lain yang mempertanyakan Anda soal ini, maka Anda bisa menjawabnya. Jadi tujuan saya adalah untuk memperkuat iman jemaat untuk tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran yang salah tentang Tuhan Yesus dan pekerjaan yang dilakukannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.